wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah bersama dengan Ibu Kepala Teknis UPTD BBI Kedua Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara. Jadi barang apa yang kita produksi? Di sini kita memproduksi benih udang faname. Kenapa Ibu memilih untuk memproduksi udang faname ini? Begini, kita memproduksi udang faname di sini karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kolaka Utara itu lebih ke daerah pesisir, sehingga mata pencaharian pemilik itu ada yang rata-rata memiliki tambak. Nah, pada mereka bertambak itu benihnya itu dia ambil di luar, di Sulawesi Selatan, baru Takalar. Nah, kita kehadiran Dinas Perikanan di sini adalah untuk membantu para petambak supaya tidak jauh lagi mengambil bibit dengan cara kita memproduksi sendiri bibit udang faname di sini. Lalu bagaimana dengan cara proses pembuatannya? Proses pembuatannya begini, kita mulai itu dari proses pengambilan telur. Nah, telur ini kita ambil di daerah baru, kemudian kita tetaskan di sini. 1 hari setelah menetas itu ada yang namanya naupli. Nah, setelah itu naupli kita tetaskan itu menjadi ada yang namanya fase soya. Nah, di fase soya ini 3 hari pemeliharaan. Setelah itu dari fase soya itu kita ke fase misis. Misis kita memelihara selama 3 hari. Dan setelah itu ada lagi fase yang namanya soya misis, ada mungkin sekitar 2 hari. Dan setelah itu dari fase itu ada lagi dikatakan fase misis MPL. PL itu sudah menjadi benih, kan dari soya ke misis itu baru larva. Nah, PL ini adalah benih. Nah, itu nanti yang jadi produksi kami untuk dibeli para petambak-petambak di sekitaran Kolaka Utara. Nah, proses pemeliharaan sekitar 21 hari, nah bisa keluar benihnya. Untuk itu sekarang kita berada di fase post larva. Yang namanya fase post larva itu ada sampai 10 hari. Nah, sekarang pemeliharaan di hari ke-6. Jadi kemungkinan 4 hari ke depan baru kita bisa melepas ke petambak. Nah, untuk melihat contohnya kita ke sini, nak. Kita melihat contoh produksinya, hasil produksi itu benih udang. Ini adalah contoh produksi setelah kurang lebih 16 hari pemeliharaan. Mungkin bisa di-zoom, nak. Nah, ini adalah benih udang yang kami produksi pada fase post larva 6. Kurang lebih 4 hari lagi sehingga bisa dilepas ke petambak. Bisa dilihat, mungkin tidak terlalu kelihatan karena memang ukuran yang sangat kecil. Nah, barangkali ada yang mempertanyakan makanan daripada larva ini. Ya, kita akan ke tempat penetasan pakan alami.
Ini adalah tempat penetasan pakan alami untuk makanan benih kita itu. Ini adalah namanya penetasan Artemia. Bisa mungkin di zoom. Ini adalah penetasan Artemia untuk makanan benih udang tersebut. Adapun makanan alami lagi satu, ada di luar, kebetulan sudah fasenya sudah terlewati, tapi nanti saya akan jelaskan, namanya Skeletonema costatum. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Jadi dari sekian banyaknya proses, adakah kendala yang Ibu alami dan apa solusinya? Ya. Kalau kendala, ya pastinya dalam setiap produksi itu pasti selalu ada. Nah, kendala di sini adalah pada saat pengkulturan makanan alami yang kebetulan di outdoor. Nah, kendalanya di sini adalah cuaca. Pada saat musim hujan, makanan tersebut tidak bisa diproduksi dengan baik. Maksudnya banyak kendala. Nah, apabila makanan alami tersebut terputus, otomatis berpengaruh pada perkembangan larva yang kita pelihara. Nah, solusinya di sini adalah yang pertama, kita bisa meng-up di pakan buatannya. Meng-up di pakan buatan, kebetulan pakan buatan nanti kita lihat di laboratorium. Apabila terjadi musim hujan, maka ada salah satu bahan yang kita up untuk menutupi yang tidak tersedia. Kira-kira begitu, Mas. Jadi berapa lama kira-kira semua proses ini dilalui? Kalau dari segi persiapan, kan ada persiapan, ada pemeliharaan. Kalau persiapan itu, kalau tidak ada kendala, kita bisa sampai 2 minggu. 2 minggu persiapan ditambah pemeliharaan itu kurang lebih 21 hari. Ya, ke 1 bulan lebih lah, sehingga bisa dilepas ke masyarakat benuknya. Kira-kira masih ada lagi? Selanjutnya kita akan ke laboratorium untuk melihat pakan yang dibutuhkan oleh kebutuhan larva. Ya, silahkan masuk. Nah, sekarang kita berada di laboratorium UPPD DBI Fitulua Dinas Perikanan Kabupaten Palangka Utara. Kira-kira ada pertanyaankah atau apakah yang mau disampaikan? Baik, Ibu, bagaimana cara mengumpulkan bahan bakunya? Nah, pengumpulan bahan baku di sini kita ada 2 macam. Yang pertama adalah bahan baku yang berupa telur atau mau beli, kita datangkan dari Takalar. Terus pakan alami yaitu Skeletonema costatum kita datangkan juga dari Baru. Nah, untuk mendatangkan bahan baku berupa makanannya, kita di sini ada beberapa makanan untuk tiap fase pemeliharaan. Nah, untuk fase pemeliharaan pertama itu kita pakai spirulina, terus kita pakai vitamin C, terus kita pakai lensi, ada lensi soya misis pada fase soya dengan misis. Terus kita pakai lensi PL pada saat fase PL. Semuanya ini kita pesan di Makassar. Terus untuk probiotik itu kita pakai ada yang namanya Sanolife. Ini adalah probiotik untuk mengubah bakteri menjadi bakteri baik. Kemudian untuk fase selanjutnya itu, fase PL itu kita ada
menggunakan flek. Nah, bahan-bahan ini dikombin sesuai dengan fasenya masing-masing. Terus apa lainnya? Mau ditanyakan? Sistem proses kerjanya bagaimana? Proses kerja pengumpulan bahan-bahan baku tadi itu kita tanyakan. Nah, prosesnya itu kita datangkan dari luar melalui angkutan laut, terus ekspedisi sampai ke sini. Kemudian proses kerjanya itu juga tadi yang bahan-bahan ini untuk setiapnya dikombin untuk setiap fase pemeliharaan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Ada. Kali ini pertanyaannya tentang pemasaran. Kira-kira bagaimana strategi pemasarannya itu? Ya, pemasaran. Untuk tiap-tiap kecamatan di sini kita memiliki penyuluh perikanan setiap kecamatan untuk wilayah kerjanya masing-masing. Jadi apabila kita proses produksi, artinya kita siklus, sebelumnya itu kita ada briefing dengan para penyuluh pas di PL 6 pemeliharaan, kita ke penyuluh, kemudian penyuluh sampaikan ke petambak, kira-kira seperti itu. Nah, proses pemasarannya. Jadi nanti petambak membeli biasa lewat penyuluhnya masing-masing di wilayah kerjanya atau datang langsung ke BBI itu dua untuk membeli benur, kira-kira begitu. Kira-kira dalam proses pemasaran ini apakah ada kendalanya? Kendala banyak. Kendala aslinya begini, petambak kita di sini mungkin lebih tingkat kepercayaannya itu mungkin itu yang perlu kita ubah tingkat kepercayaan, karena kan selama ini sebelum BBB itu ada, mereka kan membeli di Takalar, membeli di Baru untuk bibitnya. Jadi mungkin mereka sudah terdoktrin dengan bibit yang dari luar, sehingga untuk bibit untuk yang diproduksi bebek itu kita mesti kerja keras. Bagaimana kita memberikan contoh dulu untuk dinas perikanan dulu, membuat demplot ceritanya percontohan untuk produksi udang kita. Kemudian disitulah nanti masyarakat atau petambak-petambak bisa lihat, kemudian mereka bisa membandingkan bagaimana produksi BBI dengan produksi daripada HC di luar, begitu kira-kira. Nah, jadi maksudnya bagaimana kita membangun dulu, bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada petambak bahwa produk kita ini bagus juga, gitu kira-kira. Aslinya mindsetnya yang harus diubah dulu petambak-petambaknya. Nah, itu adalah tugas kita, peran dinas perikanan dan tugas para penyuluh perikanan, kira-kira begitu. Nah, Baik, terima kasih. Iya.